Shalom semuanya, welcome to Next Generation Online Service. Nah, apa kabar teman-teman Next Gen semuanya? Tentunya aku berharap kita dalam keadaan sehat dan keadaan bersuka cita di dalam perlindungan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini aku mau sharing tentang satu topik yang aku kasih judul pengalaman berharga namun tidak bisa dibeli. Yes, jadi aku mau share tentang bagaimana pengalaman kita, terutama pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang nggak bisa diukur atau nggak bisa dibeli dengan apapun, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan uang gitu ya, misalnya ya. Contohnya misalnya waktu aku bisa nonton tim sepak bola favorit aku, misalnya bisa nonton langsung mereka main. Wah, itu buat aku satu pengalaman yang berharga yang nggak bisa diukur dari uang gitu ya, nggak bisa diukur dengan apapun gitu maksudnya. Nah, pengalaman kita bersama dengan Tuhan pun harusnya adalah demikian, bahkan lebih ukurannya, sampai-sampai tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga atau ditukar dengan apapun juga. Ya, nah kita baca sama-sama di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Nah, teman-teman, ayat ini diucapkan oleh Ayub untuk menyatakan bagaimana berbedanya pengalaman pribadi yang dia lewati bersama dengan Tuhan dibandingkan dengan pengalaman Tuhan dari yang dia dengar dari cerita orang-orang lain. Ya, jadi dari sini kita belajar kalau pengalaman itu berbicara tentang something yang personal, sesuatu yang kita alami sendiri. Gak bisa kita cuma dengar dari perkataan atau dari perspektif orang lain. Harus kita experience sendiri untuk kita bisa tahu betul-betul seperti apa pengalaman bersama dengan Tuhan itu. Ya, nah jadi untuk bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan, ya tentunya diperlukan adanya sebuah hubungan. Ya, untuk bisa punya pengalaman, jadi kita perlu sebuah hubungan yang intim. Ya, jadi pengalaman dengan Tuhan pun kita harus punya keintiman terlebih dahulu dengan Tuhan, guys. Karena dua orang, ya atau dua pribadi yang tidak saling mengenal, itu pasti tidak akan pernah punya pengalaman bersama-sama. Contohnya misalnya teman-teman semuanya. Apakah teman-teman akan memilih untuk misalnya kalau pergi travel, ya ke gunung atau ke pantai, apakah teman-teman memilih pergi dengan orang yang dari kenal atau teman-teman yang udah kalian kenal? Tentunya pasti kita milih yang udah kita kenal kan, supaya kita bisa punya pengalaman bersama dengan teman-teman kita tersebut. Demikian juga dengan Tuhan gitu. Kalau kita nggak betul-betul kenal Tuhan, kalau kita nggak betul-betul intim sama Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kejadian-kejadian di hidup kita yang merupakan pengalaman bersama dengan Tuhan? Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita pasti nggak akan lihat, kita nggak akan tahu tandanya Tuhan ngomong ke kita itu gimana gitu. Kita nggak akan tahu ketika Tuhan ngomong, "Hai, yuk aku mau ajak kamu untuk punya pengalaman lebih lagi bersama dengan aku." Bagaimana kita tahu kalau kita nggak kenal Tuhan lebih jauh? Ya, makanya sebab itu kita harus intim sama Tuhan supaya kita peka waktu Tuhan mau ajak kita untuk punya pengalaman bersama-sama dengan Dia. Ya, nah, jadi gimana supaya kita bisa intim dengan Tuhan? Caranya nggak lain, guys. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Di setiap aspek kehidupan kita harus ajak Tuhan untuk terlibat bersama gitu. Ya, bahkan sampai ke level dimana ibaratnya kalau kita bisa bernapas pun itu kita mengerti dan kita tahu bahwa itu bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena fungsi tubuh kita sendiri, melainkan karena Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan yang mengizinkan kita untuk kita bisa bernafas sampai dengan hari ini. Ya, jadi kalau misalnya kita udah melibatkan Tuhan sampai hal-hal yang terkecil, guys, itu kita akan mengalami yang namanya perubahan paradigma, itu perubahan sudut pandang, di mana kita belajar. Ya, kita belajar dari melibatkan Tuhan dan sampai hal-hal yang terkecil sekalipun kita belajar untuk menghargai setiap hal dalam hidup kita sebagai anugerah dari Tuhan.
Nah, jadi waktu kita udah melibatkan Tuhan ke dalam hal-hal sampai yang paling kecil sekalipun, sampai tadi ibaratnya nafas pun kita tahu bahwa itu karena Tuhan, bukan karena kita. Aku percaya di situ kita one step closer untuk mengalami pengalaman yang intim setiap hari bersama dengan Tuhan. Pengalaman berharga bersama dengan Tuhan yang gak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun juga. Ya. Nah, aku mau kasih contoh 3 pengalaman dengan Tuhan yang ibaratnya gak bisa dibeli dengan uang. Berharga tapi gak bisa dibeli ini. Ya. Nah, contoh yang pertama itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, teman-teman ingat kan pasti cerita tentang ketika murid-murid Kristus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, murid-murid menerima kuasa Roh Kudus. Ya, jadi setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, Petrus dan Yohanes pergi ke yang namanya pintu gerbang indah. Dan di sana ada seseorang yang bisa dikatakan sudah lumpuh sejak lahirnya. Jadi intinya dia mengalami disabilitas, dia mengalami kelumpuhan. Dan ketika Petrus dan Yohanes melewati orang ini, ya orang ini mengulurkan tangan, meminta sedekah. Ya, nah waktu ibaratnya Petrus melihat orang ini dan orang ini melihat Petrus, nah Petrus ngelihat nih, bahwa tatapan orang ini tuh dikatakan berharap seakan-akan akan memperoleh sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Nah, di Kisah Para Rasul 3 ayat 6 ini firman Tuhan bilang begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kalau yang gue tangkap dari ayat ini guys ya, Petrus ini mau ngomong, emas dan perak aku nggak punya, tapi yang aku punya, aku percaya lebih berharga daripada emas dan perak dimanapun juga. Ya, jadi ketika orang ini melihat ketika Petrus melihat orang ini ada keinginan ya atau ada iman untuk disembuhkan, Petrus memberikan yang lebih berharga dibandingkan dengan emas dan perak manapun juga. Jadi dari ayat ini gue nangkep bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan itu berharga lebih daripada emas atau perak manapun juga, dan gak bisa dibeli atau ditukar dengan uang sebesar apapun juga. Ya, seperti kita tahu bahwa orang ini akhirnya bisa berjalan karena Tuhan menyembuhkannya. Itu contoh yang pertama guys. Kalau contoh yang kedua, masih dari Kisah Para Rasul. Di sini kisah tentang ketika penginjil atau pemuridan gitu ya. Murid-murid sudah lebih menyebarkan Injil dan Injil sudah tersebar makin luas lagi, sampai ke satu daerah di mana ada satu orang yang bernama Simon. Ini bukan Simon Petrus ya, ini Simon yang berbeda, Simon yang baru bertobat gitu ibaratnya, ya baru mengenal Tuhan gitu. Nah, ketika penginjil sampai ke daerah Simon ini yang baru bertobat ini, ya, dan berita penginjil terdengar sampai kepada rasul-rasul. Ya, rasul-rasul mengirimkan perwakilan mereka untuk melihat ke daerah tersebut. Dan gue percaya bukan kebetulan yang dikirim adalah Simon Petrus dan Yohanes. Ya, jadi biar nggak bingung, kita bilang bahwa murid Tuhan tentunya yang sudah menjadi rasul ini kita bilang Petrus saja, biar nggak bingung dengan Simon yang baru tobat ini. Nah, singkat cerita, Simon ini ketika Petrus dan Yohanes sedang mendoakan orang dan menumpangkan tangan atas mereka, dia melihat bahwa ketika rasul-rasul itu menumpangkan tangan, maka orang-orang menerima kuasa Roh Kudus. Nah, begitu Simon melihat hal tersebut, nah kita bilang dia dengan sejumlah uang, dia menghampiri Petrus dan Yohanes sambil berkata, aku mau juga dong kuasa itu, tolong kasih ke aku dong, supaya ketika aku menumpangkan tangan, orang-orang menerima kuasa Roh Kudus. Nah, di sini di Kisah Para Rasul 8 ayat 20 ini, firman Tuhan bilang, tetapi Petrus berkata kepada Simon ini, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Wow, berat guys. Jadi di sini karunia Allah itu nggak bisa dibandingkan dengan uang sebesar apapun juga. Ya, jadi ingat lagi,
pengalaman bersama dengan Tuhan ini itu harganya gak bisa dibeli dengan apapun juga. Nah, itu jadi contoh yang kedua guys. Nah yang ketiga ini kita balik ke perjanjian lama. Kisah dimana ketika Naaman pergi kepada Nabi Elisa untuk memohon untuk disembuhkan. Ya, setelah dia memohon untuk disembuhkan dari sakit kustanya, dan Elisa mendengarkan perintah Tuhan, mengatakan kepada Naaman untuk membasuh dirinya, ya, mencelupkan dirinya di dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Singkat cerita, Naaman sembuh guys. Nah ketika dia kembali kepada Elisa untuk memberikan penghargaan atau hadiah atau sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, ini yang Elisa bilang di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Wow, jadi dari sini Elisa tuh mau ngasih contoh ke kita guys, bahwa waktu kita menjadi hamba Tuhan, waktu kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, kita pasti dengar setiap instruksi dari Tuhan. Dan kalau dalam hal ini ketika Tuhan tidak bilang untuk menerima imbalan daripada Naaman, Elisa melakukan demikian. Dia tidak mengambil 1 peser pun dari imbalan yang Naaman mau berikan. Bahkan setelah didesak berkali-kali pun, Elisa tetap tidak mau menerima. Nah, jadi dari 3 contoh ini kita bisa belajar guys, bagaimana pengalaman dengan Tuhan, pengalaman kesembuhan dengan Tuhan, ya, pengalaman mencurahkan Roh Kudus, ya, karunia Roh Kudus dari Tuhan, dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, mendapatkan perintah dari Tuhan, itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Pengalaman yang berharga namun tidak bisa dibeli, ya. So aku harap dari sharing kita pada hari ini kita bisa sama-sama belajar terus guys untuk makin kejar keintiman dengan Tuhan, supaya pengalaman dengan Tuhan itu benar-benar menjadi gaya hidup kita yang sehari-hari, dan di situ kita bisa Tuhan pakai untuk jadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus di bumi ini. Ya, demikian sharing singkat dari aku guys. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sharing pada hari ini, dan kami bersama-sama belajar Tuhan bahwa pengalaman dengan Engkau adalah sesuatu yang amat sangat berharga dan tidak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun juga. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus mengejar keintiman dengan Engkau, untuk terus mengejar hadir-Mu selalu dalam kehidupan kami, sehingga pengalaman kami bersama dengan Engkau menjadi gaya hidup kami sehari-hari, yang dapat kami bagikan, dapat kami sharingkan kepada orang lain, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, dan kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun Kau menempatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap langkah kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terwujud dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys, sampai bertemu di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.